Halo semuanya, bertemu kembali di sesi demo untuk modul 1.4 organisasi data dan visualisasi awal. Misalkan kita diberikan data siswa yang mengikuti olimpiade untuk beberapa mata pelajaran, ada IPS, bahasa Inggris, dan seterusnya dari berbagai macam SMA dan juga wilayah di seluruh Indonesia. Kita sudah memiliki data seperti ini. Langkah pertama yang bisa kita lakukan, kita bisa memformat sebagai tabel. Klik di salah satu sel yang aktif, kemudian Ctrl A untuk menyorot semua sel yang aktif, kemudian Ctrl T. Jangan lupa di bagian My Table Has Headers ini kita centang, kemudian kita klik OK. Masing-masing header sekarang sudah ada tanda filter panah di tiap headernya ya. Kalau kalian ingin mengganti nama tabelnya agar lebih informatif, bisa juga misalkan data olimpiade. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan sort atau filter nih. Misalkan kalian hanya ingin menampilkan berapa banyak siswa yang berasal dari wilayah Bali misalkan. Nah, kita centang di bagian Bali, di situ akan muncul siswa-siswa yang berasal dari Bali ataupun berasal dari daerah yang lain, Yogyakarta dan seterusnya. Oke. Atau kalian juga bisa melakukan filter nilai, misalkan nilai ujian, kalian klik di sini, kemudian dipilih anak-anak yang berada di top 10-nya ini siapa saja ya gitu. Nah, di situ akan langsung muncul anak-anak dengan nilai tertinggi. Ada 10 anak dengan nilai tertinggi dari berbagai sekolah, berbagai mata pelajaran. Oke, kalian bisa otak-atik atau melakukan eksperimen tentang sorting data menggunakan format tabel seperti ini. Nanti bisa explore sendiri ya di rumah. Baik, selanjutnya prinsip tidy data itu kita harus memastikan bahwa setiap kolom itu memang hanya untuk satu nama dan setiap baris hanya satu entry, dan di setiap sel itu tidak boleh ada yang double. Nah, di sini sudah saya buat semuanya. Setiap kolom itu satu variabel, setiap baris itu satu peserta saja, dan setiap sel itu satu nilai saja. Nah, kemudian kita juga perlu menambahkan catatan nih ya. Karena di catatan ini penting untuk memberikan informasi. Misalkan ada student ID, oh itu keterangannya adalah kode unik siswa. Kemudian ada sekolah, ini menunjukkan nama sekolah asal siswa dan seterusnya. Oke, tadi kita sudah membuat datanya seperti ini. Analisis terakhir yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa insert pivot table, kemudian melakukan visualisasi awal. Kalian bisa melakukannya dengan cara ini, Ctrl A, kemudian kita bisa insert pivot table, pilih di new worksheet agar nanti ditampilkan di worksheet yang baru. Nah, di sini kalian terserah mau pilih yang mana. Misalkan di bagian rows-nya saya pilih sekolah. Di bagian values-nya saya pilih nilai ujian. Nanti akan muncul seperti ini. Begitu ya. Nah, karena ini adalah total nilai dari semua siswa yang berasal dari sekolah yang sama, jika yang kalian inginkan adalah misalkan saya maunya nilai rata-rata nih yang mau saya plot. Nah, di bagian pivot table analyze ini klik di bagian field setting, kemudian tinggal kalian pilih average misalkan. Kita klik OK. Setelah itu kita bisa juga insert chart di bagian pivot table analyze, kita bisa pilih pivot chart. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bagaimana jika di chart itu sumbu X dan sumbu Y-nya belum ada keterangan? Nah, kita bisa klik di bagian design, kemudian add chart. Di situ X axis titles-nya kalian ingin apa? Misalkan di vertikalnya kalian ingin memberi nama karena ini nilai rata-rata ya, jadi kita berikan nama nilai rata-rata, atau ya terserah sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk desain, format dan macam-macam bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan juga, jadi tergantung mana yang lebih dibutuhkan, mana yang lebih sesuai. Saya kira untuk hari ini cukup sekian. Silahkan praktik secara mandiri di rumah. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Sukses selalu. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.